Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Laika Madani Raizel. Nama saya Sifa Salsabila. Nama saya Muhammad Alfarizi. Nama saya Lutfi Muhammad Madiana. Nama saya Daryl Aradana. Nama saya Korba Mulai Rahmayartoyo. Di sini kami akan membuat klinometer dan menghitung tinggi tiang bendera dan bangunan menggunakan klinometer dan prinsip trigonometri. Dengan jarak 3 meter, 7 meter, 10 meter, dan 12 meter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertama-tama kita akan melubangi busur. Untuk bagian ini sebenarnya bisa dipaku atau kita lilit di bagian busurnya. Yang penting talinya itu ada di tengah. Lalu tali kita ikat ke pemberat. Pemberatnya itu boleh penghapus, paku, atau pemberat-pemberat lain, yang penting berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita siapkan pipa yang sudah dipotong sepanjang busur. Lalu kita ikat menggunakan selotip seperti yang ada di video. Dan klinometer sederhana pun dapat digunakan. Halo teman-teman, sekarang kita sedang proses kalibrasi klinometer sebelum digunakan. Jadi nanti ketika digunakan itu alatnya akurat. Nah, oke teman-teman, untuk kalibrasi ini langkah pertama adalah kita menghitung tinggi dari pengamat. Coba kalau kita kan. Jadi tinggi pengamat kita adalah 151 cm. Nah, ini akan jadikan acuan untuk menghitung tinggi ininya, pintunya. Nah, oke teman-teman, untuk kalibrasi ini kita lakukan langkah pertama adalah mengamati objek yang paling atas itu. Matanya dipaskan dengan paralon dan mengeker ke arah objek yang atas. Setelah itu kita tentukan sudutnya. Dan ini bandulnya harus stabil ya teman-teman. Nah, kita dapat ini 60 derajat. Nah, 60 derajat ini nggak akan kita kurangkan. Jadi kita kurangi dulu 90 dikurangi 28 derajat. Hasilnya 20 derajat. Nanti itu akan jadi perhitungan. Kemudian pengamat akan menghitung objek yang bawahnya. Itu 77 derajat teman-teman. Nanti kita akan kurangi dengan 90 derajat dan itu akan kita hitung. Jadi di sini kita udah mengukur objek sejarak 3 meter. Tadi objeknya udah kita ukur juga. Kalau yang bawahnya itu ukurannya 2,7, yang atas 2,4. Teman-teman, sebelum kita menghitung tinggi tiang bendera dan tinggi bangunan, kita harus menghitung terlebih dahulu tinggi pengamat. Ini ada pengamat pertama yaitu Siva. Mari kita hitung. Dan tingginya itu dari kaki ke mata. Boleh Purba dibantu menghitung. Ah, itu di patung itu. Kor, laten Kor sini Kor. Ah, itu patung. 152. Nah, untuk pengamat pertama ini tingginya 152 cm atau 1,52 meter. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita menghitung tinggi badan pengamat kedua yaitu Raizel. Dia hitung dari kaki ke mata ya teman-teman. Oke, boleh berdiri tegak Raizel. Nah, tinggi Raizel ini 155 cm atau 1,55 meter. Lanjut kita menghitung tiang bendera dan bangunan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan menghitung tinggi tiang bendera dan tinggi bangunan. Kita mulai dari menghitung sudut elevasinya terlebih dahulu. Boleh silakan pengamat pertama jadi pengamat pertama akan mengarahkan pipanya ini ke ujung tiang bendera, teman-teman. Dan kita lihat di sini sudut yang terbentuk. Sini. Di sini sudut elevasi yang terbentuk adalah 36 derajat, teman-teman. Boleh tulis 36 derajat. Kemudian selanjutnya pengamat pertama akan mengarahkan pipanya ke arah ujung atap. Dari jarak, ini tadi kan udah kita hitung jaraknya itu 7 meter. Stabil. Nah, ini kita dapat sudut elevasinya itu sekitar 59 derajat. Nah, teman-teman, sekarang Raizel akan mengamat
tiang bendera dan tinggi bangunannya. Boleh dimulai dari tiang bendera terlebih dahulu. Ini sekitar terbentuk 38 derajat. Sudut elevasinya terbentuk 38 derajat. Dan untuk bangunannya dan didapat 59 derajat juga teman-teman. Ini dari jarak 5 meter. Nah teman-teman, sekarang pengamat satu akan mengukur tinggi bangunan dan tiang pada jarak 7 meter. Oke, silakan dimulai dari tiang dulu. Nah, ini untuk tiang, sudut elevasinya yang terbentuk adalah 45 derajat nih. Akan mengukur bangunan, tinggi bangunan. Derajat elevasi di sini 62 ya. Udah belum? Udah 62. Aja pengamat dua akan mengamati tinggi tiang bendera dan mulai dimulai dari tinggi tiang bendera dulu. Sudut yang terbentuk adalah 45 derajat teman-teman. Dan untuk bangunan ini yang terbentuk adalah 62 derajat. Oke. Nah, teman-teman, sini pengamat satu akan mencoba mengamat tinggi bangunan pada jarak 10 meter. Bisa dilihat sudut elevasinya di sini 5 berapa ini? 56 ya? 56. Di bangunannya sama-sama. Nah teman-teman, ini ada pengamat kedua dari jarak 10 meter juga akan mengukur tinggi dari tiang. Nah pada pengamat dua ini derajat elevasinya itu ada di 56. Iya 56. Terus kita coba bangun sekarang. Bisa dilihat di kalau ke arah bangunan derajat elevasinya 65. Nah teman-teman, sekarang kita akan menghitung dari jarak 12 meter. Kita akan menghitung sudut elevasi tiang bendera dan arah bangunan. Boleh sekarang ke tiang bendera pengamat pertama. Ini tiang bendera teman-teman. Di tiang bendera ini sudut elevasinya itu 65 derajat. Ya, 65 derajat. Sedangkan untuk ke bangunan, boleh bangunan. Dan bangunan itu 68 derajat, teman-teman. Selanjutnya pengamat dua yang akan mengamati sudut elevasinya. Di tiang bendera ini sudut elevasinya itu 60 derajat. Dan untuk ke arah bangunan itu 67 derajat, teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita menghitung menggunakan alat kilometer, ini kita mendapatkan beberapa data dari tiang bendera dan bangunan. Nah, sebenarnya kita ketahui bahwa tinggi dari pengamat satu adalah 152 cm, sedangkan tinggi dari pengamat dua adalah 150 cm. Nah, untuk sudut yang terbentuk di arah 7 meter adalah sudut elevasi, teman-teman. Nah, dimana ini harus dikurangi dengan 90 derajat untuk mendapatkan sudut yang terbentuk. Nah, baik kita hitung sama-sama. Pertama itu sudah tahu dibagi dengan 6. Nah, sudut ini yang tadi kita kurangi dengan 90 itu adalah yang akan digunakan untuk menghitung hasilnya nanti, teman-teman. Nanti kita akan menghitung yang bangunan. Ini terbentuk
bendera dan tinggi tiang bangunan. Nah oke teman-teman, sekarang kita akan menghitung tinggi tiang bendera dari jarak 5 meter berdasarkan pengamat satu. Tadi kita sudah ketahui bahwa sudut yang terbentuk adalah 54 derajat. Nah kita tulis rumusnya dulu sini, tan alfa sama dengan x per, jadi kita saja t sebagai jarak. Ini kita masukin di dalam sini, dimana alfanya itu dari 54 derajat dan sama dengan x yang tinggi yang kita cari per jaraknya yaitu 5 meter. 54 diketahui 1,35 sama dengan x per 5. Nah x itu sama dengan 1,35 dikali 5. Nah kita dapat nilai x adalah 6,85. Nah untuk mengetahui tinggi tiang bendera itu kita harus menambahkan x dan tinggi badan pengamat. Ketahui tinggi badan pengamat pertama itu adalah 1,52 meter. Kita tinggal tambahkan 6,85 ditambah 1,52. Temukan hasilnya tinggi tiang bendera adalah 8,37 meter. Ini kita akan menghitung yang kedua, yaitu menghitung bangunan, tinggi bangunan. Di sini ada nilai tanya 31 dan jarak dari bangunan sama pengamat 15,1. Di sini tan 31 bernilai 0,6. Jadi x-nya di beda ruas dan 0,6 di beda ruas, jadi dikali, jadi 15,1 dikali 0,6 hasilnya 9,6. Nah lalu kita langsung masuk aja ke rumus tinggi bangunannya, yaitu x dikali sama tinggi badan pengamat 2. Nah karena x sudah ketemu 9,6, ini 9,06, jadi masukin aja lalu dikali sama 1,55 dan hasilnya 14,04 meter. Teman, tadi kita sudah menghitung untuk dari tinggi tiang bendera dan tinggi bangunan itu sendiri. Yang didapatkan untuk tiang bendera itu memiliki tinggi kurang lebih di 8 meter teman-teman, 8,5 meter ke atas kurang lebih. Kemudian, nah untuk bangunan ini kita memiliki beberapa kendala, yaitu di mana tinggi bangunan ini beda-beda. Yang mulai paling tinggi itu 22 meter dan paling rendah adalah 14,30 meter. Menurut kami ini disebabkan oleh perbedaan sudut elevasi yang terlalu drastis. Bisa dilihat dari sini dari 56 ke 60. Ini memang terlihat kecil, tapi memang jika memang nanti dia hasilnya dikalikan dengan jarak dan ditambah oleh tinggi badan, itu hasilnya akan berbeda. Jadi teman-teman, saran kami untuk kalian kalau ingin menghitung menggunakan alat klinometer, itu pastikan kalian menghitung dari suatu jarak itu dilihat sudutnya baik-baik, dihitung beberapa kali dan pastikan tidak ada angin supaya pemberatnya itu tidak bergoyang-goyang. Jadi hasil yang didapatkan lebih akurat. Terima kasih.